kulit harimau yang ada di muka harimau yang muncul di sini. Selain dalam bentuk tampilan-tampilan seperti ini, ternyata nilai budaya satwa liar salah satunya dalam bentuk seperti ini. Ini dalam bahasa Jawa kita juga pernah mengenal ini melakune koyo macan luwe, atau bahasa Indonesianya jalannya seperti harimau lapar. Kenapa masyarakat Jawa menggunakan satwa sebagai bentuk ekspresi keindahan? Ini karena mereka juga melihat bahwa di dalam satwa liar itu sendiri ada keindahan-keindahan yang bisa untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam manusia. Ketiga, kita juga mempunyai manfaat ekologis dengan keberadaan satwa liar. Salah satunya ini adalah burung serak yang biasa dikenal dengan Tito alba. Ini fungsinya dia digunakan sebagai pembasmi hama di lahan pertanian, terutama hama tikus sawah. Kemudian yang kedua, satwa liar juga bisa membantu proses-proses penyerbukan di alam. Namun sayangnya saya tidak akan menjelaskan lebih dalam dalam materi kali ini. Saya akan jelaskan mungkin pada materi-materi berikutnya. Nah, ternyata samping memiliki dampak positif, satwa liar juga memiliki dampak negatif. Ini di sini digambarkan seekor tikus dengan membawa pistol. Ini mungkin mewakili musuh petani yang seringkali menyerang lahan-lahan pertanian. Nah, ini yang namanya satwa liar itu apabila jumlahnya sangat banyak, seringkali menjadi hama bagi tanaman pertanian dan perkebunan. Ini selain tikus, kita juga sering mengenal adanya ini monyet ekor panjang atau dalam bahasa latinnya Macaca fascicularis. Ini dikenal sering merusak lahan pertanian. Begitu juga misalnya seperti babi hutan, itu juga sering juga merusak lahan-lahan pertanian. Samping itu, satwa liar juga mempunyai dampak negatif berupa sumber penularan beberapa penyakit. Mungkin dari kita sudah sering mendengar tentang apa itu toksoplasma dan sebagainya, yang seringkali penyakit itu ditularkan dari binatang kepada manusia, sehingga ini juga merugikan manusia. Kemudian contoh yang lain adalah manusia sering juga mengalami konflik dengan satwa liar. Ini saya beri contoh kasus harimau yang ada di Indonesia, harimau Sumatera ini. Ini Anda bisa dilihat di sebelah kanan ini, sejak selama tahun 1897 hingga 1904 terjadi kerugian kehilangan ternak baik terutama di Jawa ini. Dari pada tahun 1897 itu hampir 700 ekor ternak kecil dan hampir 500 ekor ternak besar hilang selama periode ini. Kemudian meningkat terus hingga awal abad ke-20. Di sebelah kiri juga bisa Anda lihat bahwa jumlah orang meninggal di Jawa akibat dibunuh oleh harimau itu bisa mencapai hampir 400 manusia meninggal gara-gara dibunuh oleh harimau Jawa. Begitu juga di Sumatera yang sangat tinggi pada pertengahan abad 19 atau sekitar 1850-an, yang kemudian menurun, dan ini bisa diindikasikan adanya penurunan jumlah harimau yang ada di kedua pulau tersebut. Kedua, grafik di depan ini adalah grafik hasil penelitian dari Baumgart yang ditulis pada tahun 2001. Ini juga saya tunjukkan beberapa waktu yang lalu, sekitar awal tahun 2008 dan akhir tahun 2007. Ini salah satu koran lokal di Aceh.
tentang konflik manusia dan harimau. Begitu juga ini ada berita di Kompas sekitar awal Januari 2008, pada sekitar akhir Januari 2008, ada 2 korban manusia yang diterkam oleh harimau Sumatera. Jadi sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa di samping mendapatkan manfaat yang positif, satwa liar juga membawa manfaat yang negatif. Dan pertanyaannya lebih lanjut, kenapa Indonesia perlu melakukan konservasi, khususnya konservasi satwa liar? Mungkin bagi pemirsa sekalian sudah memahami bahwa Indonesia sangat kaya akan satwa liar. Ini saya sekedar ingin mengingatkan kembali, kita memiliki 27.500 jenis tumbuhan berbunga. Ini yang nilainya sekitar 10% dari total jumlah spesies tumbuhan berbunga di dunia. Kita juga memiliki 515 spesies satwa mamalia, sekitar 12% dari total di dunia. 511 spesies reptilia dan 270 spesies amfibia. Ini sekitar 16% dari total di dunia. Begitu juga spesies burung, kita memiliki 1592, dan ini nilainya 17% dari total jumlah spesies burung di dunia. Nah, dari sini kita bisa memahami benar bahwa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting di dunia internasional dengan jumlah spesies yang sangat tinggi. Kemudian saya ingin menunjukkan beberapa contoh seperti halnya ini. Di Sumatera terdapat orangutan, kemudian di Jawa memiliki badak Jawa yang saat ini hanya ada tinggal di ujung kulon. Kemudian di Borneo kita memiliki orangutan dan bekantan. Di Sulawesi kita memiliki tarsius yang hanya terdapat di sana. Begitu juga di di Papua kita memiliki burung cendrawasih yang sangat indah. Dan tak lupa kita di Nusa Tenggara Timur kita memiliki komodo yang sangat ganas dan hanya ditemukan di daerah ini. Nah, sebagai konsekuensi kita memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang sangat tinggi, kita juga mempunyai tingkat endemisitas yang tinggi pula. Ini akan saya berikan ilustrasi. Yang dimaksud dengan satwa endemis adalah satwa yang hanya dapat ditemukan di suatu wilayah tertentu. Ini sebagai contoh saya berikan contoh tentang komodo. Kebetulan saya dulu sempat juga meneliti satwa komodo ini pada tahun 2005. Satwa komodo ini hanya bisa ditemukan di beberapa pulau kecil di bagian timur Indonesia. Salah satunya di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, Padar, dan Gili Dasami, serta beberapa waktu terakhir ini dicurigai di Flores juga ditemukan beberapa individu yang ada di bagian tengah maupun utara Flores. Nah, apa ya konsekuensi kalau kita memiliki satwa yang mempunyai tingkat endemisitas yang sangat tinggi? Ini kalau kita bandingkan dengan daerah di luar Indonesia seperti halnya di daerah Eropa, maka jumlah jenis satwa perluasan di Indonesia jauh lebih tinggi, namun kelimpahan individu lebih rendah. Ini saya beri contoh yang sangat simpel. Ada 2 kotak yang sama besar, kemudian masing-masing kotak ini berisikan kelereng yang berwarna-warni. Yang sebelah kiri ini menggambarkan wilayah seperti di Indonesia yang mempunyai jumlah kelereng yang sama. Dua kotak ini mempunyai jumlah kelereng yang sama, namun sebelah kiri ini yang kaya jenis ini memiliki warna yang sangat berbeda-beda. Kemudian sebelah kanan ini warnanya cuma sedikit, namun jumlahnya masing-masing banyak. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pada luasan yang sama ini terjadi kerusakan? Nah, kalau terjadi